Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Publik. Kali ini kita akan mencoba belajar mengenai macam dan ciri sistem ekonomi. Jadi kita akan lebih mengenal ciri-ciri sistem ekonomi, kemudian macam-macamnya seperti apa, kemudian sistem ekonomi yang kita pernah anut itu seperti apa. Nah, kita akan mencoba mengupasnya di bagian ini. Oke, langsung saja yang pertama, kita mengenal, yang namanya sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah kegiatan ekonominya masih sangat sederhana atau masih sangat terbatas. Ciri-cirinya pertama, masyarakat hidup, berkelompok secara kekeluargaan. Sudah ada, apa namanya, interaksi sosial. Kemudian tanah merupakan sumber kehidupan, artinya adalah segala sesuatu yang ada di, bumi, kemudian, dari tanah itu adalah sumber kehidupan mereka. Artinya kayak misalnya ada umbi-umbian, kemudian ada, menanam beras, menanam padi, kemudian, menanam apa namanya, sumber-sumber, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan atau sebagai sumber kehidupan mereka. Kemudian belum mengenal adanya pembagian kerja. Jadi belum ada tuh Eee, apa namanya, pembagian kerja maksudnya, oh sektor ini, mengerjakan ini, sektor ini mengerjakan ini, belum ada. Kemudian pertukaran secara barter. Nah ini teman-teman kalau misalnya masih ingat ya, dulu kalau ada soal, apa namanya, soal, di zaman SD, SMP, ataupun SMA, apa yang dimaksud dengan, barter, pertukaran barang gitu ya. Nah, barang yang ditukar apa? Barang yang ditukar adalah barang yang, sesuai dengan kebutuhan mereka. Biasanya mereka akan lebih, menukar, saya punya ubi, saya mau tukar dengan beras, saya punya umbi-umbian, saya mau tukar dengan daun-daunan dan lain sebagainya. Kemudian tingkat dan macam produksinya itu sesuai kebutuhan. Nah, ini yang perlu diingat bahwa zaman dulu itu belum ada, supply and demand ya, maksudnya adalah, eee, apa namanya, ada produksi, kemudian permintaan, produksinya banyak, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini sesuai dengan kebutuhan aja, kebutuhannya tuh apa sih, misalnya kebutuhannya kalau dulu makannya umbi-umbian, ya sudah kebanyakan memproduksi umbi-umbian. Kebutuhannya untuk, kehidupan sehari-hari, mereka mereka mencoba memproduksi apa yang ada di sekitar mereka dan kemudian itu untuk, kebutuhan sehari-hari. Nah, itu adalah sistem ekonomi tradisional. Masih sangat-sangat tradisional sekali. Nah, kemudian yang kedua, sistem ekonomi komando. Artinya, sistem ini merupakan seluruh kegiatan ekonominya diatur oleh pusat atau sentralistik. Ciri-cirinya pertama, semua sumber dan alat produksi dikuasai oleh negara. Satu, artinya semua semua sumber daya alam, kemudian alat produksi, ini yang menguasai negara. Negara yang punya, kuasa atas semua sumber dan juga produksi. Kemudian hak milik perorangan atas alat dan sumber produksi tidak ada. Nah, inilah yang dinamakan sistem ekonomi komunis sebetulnya. Nah, karena, tidak boleh satu orang itu memiliki, alat dan sumber produksi sendiri, misalnya punya sawah sendiri, kemudian punya alat produksi misalnya pabrik dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Karena itu dikuasai oleh negara, itu di komando atau sentralistik di negara. Kemudian kebijakan perekonomian sepenuhnya diatur oleh pusat, pembagian kerja diatur oleh negara, masyarakat tidak bisa memilih jenis pekerjaan. Nah, intinya adalah sistem ekonomi ini mencoba untuk menyamaratakan semuanya. Nah, kenapa ini dibilang sistem ekonomi komunis? Karena, kuncinya adalah semua alat produksi dan sumber, ekonomi atau sumber daya alamnya itu dikuasai oleh negara. Negara yang punya kuasa, negara yang punya komando, negara yang punya, gawe atas semua sumber dan juga produksi atau, ekonomi yang berada di negara tersebut. Contoh kalau kita bicara, negara yang menganut sistem ini adalah China.
Cina ya. Jadi semua alat produksi sumber daya itu diatur oleh negara. Misalnya Kabupaten A potensinya adalah biji-bijian, ya udah mereka akan mengerjakan itu. Yang mana itu diatur oleh pusat negara. Provinsi B itu potensinya adalah laut, ya sudah mereka pekerjaan itu. Makanya masyarakat tidak dapat memilih jenis pekerjaan seperti itu. Kemudian sistem ekonomi pasar. Nah, sistem ekonomi pasar ini sebetulnya adalah di dicetus oleh Adam Smith ya. Jadi kalau teman-teman mau cari bukunya World Wealth of Nation itu juga bagus, di mana membahas soal apa namanya negara dan juga sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi pasar itu apa? Sistem ekonomi yang sepenuhnya dilaksanakan oleh swasta, ya. Dan pemerintah hanya mengawasi jalannya perekonomian. Jadi inilah yang dinamakan kalau Adam Smith mengatakan invisible hand. Artinya ruang gerak pemerintah kalau misalnya di sistem yang komunis negara itu sangat punya andil, negara itu sangat punya kuasa. Kalau di sistem ekonomi pasar justru negara itu hanya sekedar mengawasi jalannya perekonomian. Yang menjalankan seluruh kegiatan ekonomi adalah pasar sendiri atau swasta. Ciri-ciri ekonomi pasar adalah pertama, sumber dan alat produksi dikuasai oleh swasta, rakyat diberi kebebasan mengatur sumber daya dan alat produksi, munculnya persaingan antar pengusaha, kemudian dalam masyarakat terdapat pembagian kelompok-kelompok yaitu pemilik, faktor produksi, dan pekerja atau sebagai buruh. Nah, inilah teman-teman yang Adam Smith itu propose atau usulkan bahwa kalau kita bicara sistem ekonomi, itu negara tidak boleh ikut campur, negara tidak boleh mengatur jalannya apa namanya kegiatan ekonomi itu mau seperti apa ya sudah diatur oleh pasar sendiri seperti itu. Ini berkebalikan dengan yang tadi sistem ekonomi komando. Nah, sebetulnya ada keuntungan, ada keuntungan, ada kekurangan ya di masing-masing sistem ekonomi ini. Nanti kita akan mencoba untuk berdiskusi terkait dengan ini. Kemudian sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran itu adalah gabungan antara sistem ekonomi komando dan juga sistem ekonomi pasar. Pertama, ciri-cirinya adalah alat produksi yang vital dikuasai oleh negara. Kemudian kedua, alat produksi yang kurang penting dikelola oleh swasta. Perekonomian dilaksanakan bersama antara pemerintah dan juga masyarakat. Hak milik diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Nah, ini ya teman-teman macam-macam sistem ekonomi, dan saya punya pertanyaan untuk bisa dijawab di my class. Ketika kita melihat 3 sistem ekonomi yang kita kenal atau yang kita bahas barusan, menurut Anda, pertama pertanyaannya, sistem manakah yang paling baik menurut Anda? Kemudian jelaskan. Yang kedua, Indonesia menganut sistem yang mana ya kira-kira? Nah, itu 2 pertanyaan yang mungkin bisa dijawab teman-teman. Kemudian kita beralih ke kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Nah, ini sebetulnya adalah the fail of market dan juga kenapa pemerintah itu harus campur tangan. Nah, kita akan bahas bahwa sebetulnya ketika pemerintah itu tidak mengintervensi pasar, maka akan ada kegagalan pasar dan pemerintah harus ikut campur. Jadi tidak serta-merta tadi yang saya katakan bahwa ketika kita bicara pasar itu adalah penguasa dari sebuah ekonomi, itu juga tidak serta-merta itu akan hanya baik-baik saja. Akan ada dampaknya juga. Nah, contohnya adalah adanya kegagalan pasar ini dan terpaksanya pemerintah harus campur tangan. Yuk kita bahas. Kegagalan pasar itu apa sih?
Nah, sebetulnya kegagalan pasar itu adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, pasar ini stuck. Pasar ini tidak menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi negara. Tidak menimbulkan keuntungan bagi yang ada di pasar tersebut, atau maksudnya ekonomi masyarakat itu tidak berkembang, stuck gitu. Nah, kemudian inilah yang dirasa pemerintah itu terdorong untuk menjalankan beberapa kegiatan ekonomi. Karena tadi ya, pasar itu tidak bisa mengendalikan, atau pasar itu gagal membuat pertumbuhan ekonomi. Yang mana ketika gagal, pertumbuhan ekonomi ini gagal, yang dilakukan oleh pasar, maka ini akan berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu baik atau buruk, itu adalah salah satunya dengan angka pertumbuhan ekonominya seperti apa. Kita mau menyebut negara itu sejahtera atau tidak, itu berdasarkan pertumbuhan ekonominya. Nah, inilah yang menyebabkan pemerintah harus mau tidak mau menjalankan kegiatan ekonomi. Di sisi lain, pada konteks politik, pemegang modal atau saham menggunakan istilah kegagalan pasar untuk situasi saat pasar dipaksa untuk tidak melayani kepentingan publik. Sebuah pernyataan subjektif yang biasanya dibuat oleh landasan moral dan sosial. Nah, atau dapat dikatakan kegagalan pasar adalah suatu pasar tidak dapat menjalankan secara sempurna sesuai dengan fungsi awal sebagai pasar dan situasi di mana semua kekuatan yang ada di dalam pasar, permintaan penawaran berada dalam keadaan ketidakseimbangan. Nah, ini sebetulnya ekonomi ya, ekonomi banget antara permintaan dan juga penawaran itu harus balance, kemudian keadaan pasar itu jadi unbalance antara permintaan. Oh, ternyata permintaannya sangat banyak tetapi tidak ada produksi. Kemudian penawarannya sangat banyak tetapi tidak ada permintaan. Nah, itulah yang dinamakan kegagalan pasar. Tidak berhasil menimbulkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Seperti itu. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan pasar. Nah, pertama adanya common goods atau barang bersama. Artinya apa? Dalam hal kekayaan bersama, apabila seseorang merasakan memanfaat dan bersedia menanggung biaya tanpa harus ikut menanggung free riders atau biayanya, kemudian barang tersebut atau kekayaan tersebut itu dia memanfaatkan barang tersebut harus membayar atau tanpa ikut menanggung biaya pengadaan barang atau jasa tersebut. Nah, ini artinya adalah barang milik publik. Barang bersama itu kan barang milik publik, barang yang dapat dinikmati tanpa harus membayar, tanpa harus kita itu menjaga atau kita harus, kalau kita mau milikin barang itu kita harus membayar sekian, kan enggak. Tapi barang bersama itu atau barang publik itu adalah barang yang bisa dinikmati seluruh masyarakat. Contohnya adalah mungkin lampu-lampu yang ada di pinggir jalan-jalan itu, kemudian jalan tol nggak bisa karena harus bayar ya. Misalnya jalanan biasa ya, walaupun kita kita harus membayar itu melalui pajak-pajak yang kita bayarkan, tapi kan itu bukan suatu yang kita harus bayar. Kalau aku mau
mau handphone itu aku harus bayar sekian gitu kan, kan enggak juga. Tapi, kita membayar pajak, yang pernyataan kedua ini, pemerintah harus menetapkan sistem pembayaran yang sifatnya dipaksa karena setiap individu tidak bersedia untuk menanggung biaya tersebut. Nah, makanya, eee, pajak yang ditarik oleh pemerintah itu bisa lewat mana mana saja, bisa lewat retribusi, kemudian bisa lewat, pajak bumi bangunan, bisa lewat pajak, apa namanya, macam-macam gitu ya. Nah, kemudian, eee, apa namanya, inilah yang menyebabkan jika terlalu banyak barang bersama yang ada di suatu negara itu. Karena apa? Karena orang akan tidak mau menanggung biaya yang harusnya dia bayarkan untuk menikmati fasilitas itu, gitu. Kemudian yang kedua, adanya unsur ketidaksempurnaan pasar, di mana alokasi sumber-sumber ekonomi yang efisien tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar. Oleh karenanya ada monopoli, adanya usaha yang mempunyai biaya marginal yang seluruhnya selalu menurun, kemudian adanya usaha-usaha yang mempunyai biaya marginal nol, kemudian mekanisme pasar dapat melakukan alokasi faktor-faktor ekonomi secara efisien hanya pada pasar persaingan sempurna. Kemudian, mmm, oleh karenanya, pasar persaingan sempurna terdapat kesamaan antara motivasi pengusaha dan tingkat produksi yang oleh masyarakat dianggap efisien. Nah, inilah yang sebetulnya menimbulkan kegagalan suatu pasar. Ketika barang itu dimonopoli oleh satu perusahaan atau satu orang, maka ini akan menimbulkan ketidaksempurnaan pasar. Kenapa? Artinya yang menentukan harga, sekian, untuk barang tertentu, ya hanya perusahaan itu, karena dimonopoli keseluruhan. Inilah yang menyebabkan, kegagalan pasar juga. Kemudian adanya barang publik ini hampir sama, barang bersama barang publik ya. Jadi, barang publik itu adalah beberapa jenis barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi tidak seorang pun yang bersedia menghasilkannya, atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta. Akan tetapi dalam jumlah barang publik murni yang mempunyai dua karakteristik. Pertama, penggunaannya tidak bersaingan dan tidak ditetapkan prinsip pengecualian. Nah, ini yang harus digarisbawahi bahwa barang publik itu adalah barang yang bisa dinikmati oleh setiap orang. Misalnya saya tadi sebutkan misalnya lampu penerangan jalan, kemudian, jalan, di sekitar kita, kemudian mungkin, eee, apa namanya, taman dan lain sebagainya. Nah, itu barang publik yang, memang bisa dinikmati oleh, semua orang. Nah, oleh karena itu, pihak swasta tidak mau menghasilkan barang publik murni, maka pemerintah yang harus menghasilkannya agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Kemudian adanya eksternalitas. Eksternalitas itu apa? Eksternalitas itu adalah dampak yang tidak langsung, baik dampak menguntungkan maupun merugikan, yang timbul dari aktivitas ekonomi. Eksternalitas itu timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain, dan tidak adanya kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak. Ada dua syarat terjadinya eksternalitas. Pertama, adanya pengaruh dari suatu tindakan. Kedua, tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Nah, ini juga menimbulkan kegagalan pasar ya, bahwa aktivitas ekonomi yang ditimbulkan nantinya ya walaupun mungkin akan menguntungkan, tetapi bisa juga merugikan gitu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi titik, eh, apa namanya, suatu kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh faktor-faktor lain atau faktor eksternal. Nah, makanya namanya eksternalitas.
Kemudian adanya pasar tidak lengkap. Suatu pasar dikatakan lengkap apabila pasar tersebut menghasilkan semua barang dan jasa, biaya produksinya lebih kecil daripada harga yang mau dibayarkan oleh masyarakat. Tapi, kalau ini terjadi sebaliknya, maka ini yang namanya pasar tidak lengkap. Nah, karena ada jenis jasa yang tidak diusahakan oleh pihak swasta dalam jumlah yang cukup banyak, walaupun penyediaan jasa tersebut lebih kecil daripada apa yang mau dibayarkan oleh masyarakat, inilah yang dinamakan pasar yang tidak lengkap. Ini juga bisa menimbulkan kegagalan pasar. Kenapa? Karena ketika biaya produksinya lebih besar daripada penjualan, ya rugi. Kemudian ini bisa menimbulkan kegagalan sebuah pasar. Kemudian adanya kegagalan informasi. Apa maksudnya? Pada beberapa kasus, masyarakat sangat membutuhkan informasi yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Misalnya, perkiraan cuaca. Para petani, pelaut sangat membutuhkan informasi mengenai perkiraan cuaca. Akan tetapi, tidak ada pihak swasta yang menyediakan informasi mengenai perkiraan cuaca. Dalam hal ini, pemerintah harus menyediakan informasi cuaca yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Kalau misalnya tiba-tiba gunung meletus gitu ya, atau ada tsunami dan lain sebagainya. Makanya ini adalah sebuah informasi-informasi penting untuk mereka menjalankan apa namanya situasi ekonomi ya, maksudnya ya sebagai petani, sebagai pelaut, kemudian mungkin pedagang dan lain sebagainya. Mereka butuh informasi-informasi yang mendukung aktivitas atau kegiatan ekonomi mereka. Nah, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, kenapa kok bisa terjadi kegagalan pasar? Ada beberapa faktor tadi yang sudah disebutkan, maka campur tangan pemerintah ini dibutuhkan. Kenapa? Karena berdasarkan kelemahan-kelemahan dari mekanisme pasar yang telah tadi disebutkan, setiap pasar membutuhkan perhatian pemerintah untuk meningkatkan keteguhan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pertama, menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan. Ya, tadi kalau kita bicara masalah monopoli, kita bicara masalah ketidakadilan pasar gitu ya. Nah, ini campur tangan pemerintah itu salah satunya untuk menjamin kesamaan hak setiap individu. Kemudian yang kedua, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Ya, karena fungsi pemerintah di sini adalah ketika pasar itu tidak bisa bekerja sendiri, maka pemerintah memang harus mempunyai andil atau harus melakukan sesuatu untuk membuat keseimbangan ekonomi di suatu negara. Apalagi kalau kita bicara sekarang COVID-19. Banyak sektor, terutama sektor ekonomi yang terdampak akibat pandemi ini. Nah, mau nggak mau pemerintah harus campur tangan, pemerintah harus memutuskan, pemerintah harus membuat kebijakan yang dimana itu mengatur dan menstabilkan suatu ekonomi negara. Kemudian yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktek-praktek monopoli yang merugikan. Nah, ini yang digarisbawahi juga ya, bahwa boleh investasi, boleh ada perusahaan di suatu negara, tetapi harus diperhatikan tidak adanya praktek monopoli, karena itu akan membuat atau merugikan perusahaan-perusahaan kecil di dalam negaranya tersebut. Kemudian yang selanjutnya, menyediakan barang bersama, yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi, tentara yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat. Kemudian mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi masalahnya.
Oke, bentuk-bentuk campur tangan pemerintah ya membuat peraturan, kemudian menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal itu adalah langkah-langkah pemerintah untuk dalam pengeluarannya, dalam sistem dan cara-cara pengumpulan pajak. Kalau kebijakan moneter ya kebijakan keuangan negara, ya melalui bank, kemudian suku bunga dan lain sebagainya. Kemudian melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Ya ini apa namanya, contohnya adalah kegiatan pendidikan, bahwa pendidikan memberi kemungkinan untung yang besar apabila sepenuhnya dijalankan oleh pihak swasta. Sedang pada masyarakat merupakan kerugian karena biayanya yang sangat besar. Nah ini makanya ada sekolah swasta, sekolah negeri, ada subsidi dan lain sebagainya, itu adalah usaha-usaha pemerintah untuk tetap mensejahterakan masyarakatnya. Nah, itu dua materi yang kita pelajari hari ini atau yang saya sampaikan. Pertama adalah terkait dengan sistem dan juga ciri-ciri ekonomi, kemudian kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita akan diskusi lagi di My Class kalau ada pertanyaan tambahan. Semoga ini dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh mahasiswa. Karena sekali lagi, karena masih semester 1, ini basicnya adalah ilmu dasar, ilmu yang diantarkan oleh dosen kepada mahasiswa sebagai dasar saja. Nah, sebetulnya kalau kita mau korek lagi sistem ekonomi, ini nanti sangat banyak sekali dan nanti teman-teman akan mendapat mata kuliah yang lain lagi, sistem ekonomi politik ya, nanti akan lebih ke mengarah ke bagaimana sistem ekonomi politik yang dijalankan di suatu negara. Nah, kalau ini kita lebih ke apa sih macam-macam ekonomi, kemudian apa namanya, ciri-cirinya seperti apa, kemudian apa sih kegagalan pasar dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan PC saya atau memberikan kolom komentar di sini juga boleh atau di My Class. Seperti itu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.